Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 tips atau 5 cara kita mengelola akreditasi di sebuah rumah sakit sehingga pelaksanaan akreditasi nanti bisa berjalan dengan lancar, rumah sakit lulus dengan predikat terbaik ataupun dengan paripurna sesuai dengan perencanaan kita masing-masing. Tips yang pertama, kita mesti menyadari bahwasannya akreditasi itu adalah kegiatan rutinitas. Kita semua yang bekerja di rumah sakit pada semua level gitu. Jadi itu berkaitan dengan perizinan rumah sakit. Itu ada di ketentuan Permenkes nomor 12 tahun 2020. Bisa juga kita temukan di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit dan Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009. Penting kita menyadari bahwasanya ini rutinitas agar akreditasi tidak menjadi beban, karena ini adalah tanggung jawab kita di rumah sakit. Kemudian tips yang kedua adalah tentang penyusunan tim akreditasi rumah sakit. Jadi tim akreditasi rumah sakit itu sebenarnya adalah tim mempersiapkan acara akreditasi rumah sakit. Pada rumah sakit yang proses manajemen klinis dan manajemen operasionalnya itu sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di hospital by law, rasanya tim itu hanya sebagai tim untuk menyukseskan acara. Namun bagi kita yang masih rumah sakitnya berproses menuju sebuah tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit, yaitu tata kelola klinis dan manajemen secara efektif dan efisien, maka tim akreditasi menjadi tim yang sentral karena dia akan merapikan seluruh dokumen akreditasi rumah sakit. Maka tim itu harus terbuat dari kumpulan pejabat struktural dan non-struktural rumah sakit yang bersama membentuk sebuah tim yang solid. Jadi misalkan kalau kita lihat bab TKRS, tata kelola rumah sakit. Tata kelola rumah sakit itu isinya adalah teman-teman dari unit tata usaha rumah sakit atau subbag tata usaha rumah sakit. Kemudian yang kedua, berasal dari PMKP, anggota PMKP, berasal dari teman-teman unit farmasi, dan unit-unit lain yang memang berhubungan dengan TKRS. Yang kedua, itu adalah KPS, kualifikasi dan pendidikan staf. Itu berasal dari 3 komponen unit. Pertama, itu adalah unit personalia atau pengembangan SDM. Yang kedua itu adalah komite medik, komite keperawatan, gitu. Dan komite tenaga kesehatan lainnya. Secara khusus untuk komite tenaga kesehatan lainnya, ketentuan Permenkesnya masih belum ada. Kalau ketentuan Permenkes dari komite medik itu Permenkes 755 tahun 2011. Kalau komite keperawatan itu Permenkes 49 tahun 2013. Jadi unsur-unsur itu yang kemudian membentuk KPS. Yang ketiga misalkan, kalau kita lihat yang ketiga itu misalkan PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Itu adalah gabungan dari beberapa komite. Yang pertama adalah komite mutu. Komite mutu sendiri itu adalah ketentuan dari Permenkes nomor 80 tahun 2020, berisi komite mutu. Yang kedua, itu adalah komite manajemen risiko dan keselamatan pasien. Itu bisa kita lihat di peraturan presiden nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit itu. Kemudian yang ketiga itu adalah komite K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi itu adalah contoh-contoh komite-komite yang membentuk tim PMKP. Dan bab-bab yang lain itu juga disusun berdasarkan tupoksi yang ada di unit struktural dan unit fungsional rumah sakit. Jadi susunlah tim akreditasi yang merupakan keterwakilan dari unit-unit itu. Kemudian tips yang ketiga adalah menguasai elemen penilaian. Jadi rumah sakit itu sekarang berhadapan dengan 6 lembaga survei. Walaupun ada 6 lembaga survei, patokannya tetap menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tentang standar akreditasi rumah sakit tahun 2022.
Tentang penduduk teknis acaranya itu kita bisa ketemukan di Peraturan Dirjen nomor 1130 tahun 2022. Jadi, rumah sakit harus memilih kepada lembaga survei apa mereka akan didampingi, simulasi, atau dinilai. Nah, saat rumah sakit sudah memilih lembaga independen penyelenggara akreditasi yang melakukan survei, maka kenalilah pola dan cara lembaga itu kemudian menganalisa elemen penilaian sehingga melahirkan instrumen akreditasi rumah sakit. Pilihlah pola yang mudah dimengerti oleh rumah sakit begitu. Karena apa? Karena surveyor yang datang itu tidak mengetahui tentang bagaimana sih proses bisnis yang ada di rumah sakit. Yang tahu itu adalah mereka yang bekerja di rumah sakit. Pentingnya untuk memahami elemen penilaian dalam upaya untuk kemudian bisa memberikan kepada surveyor apa yang dimaksudkan oleh surveyor ketika surveyor melakukan penilaian. Gitu. Tips yang keempat, tips yang keempat itu adalah persiapkan acara penilaian dengan baik. Tips yang keempat, acara penilaian itu terbagi menjadi dua, satu itu daring, dua itu luring. Yang daring itu adalah dokumen-dokumen yang dikategorikan sebagai regulasi dan dokumen implementasi. Itu diupload pada kegiatan secara daring dan dilihat oleh surveyor secara daring. Kemudian 3 hari berikutnya itu adalah surveyor melakukan luring. Saat luring itu surveyor akan menilai konsistensi, keseragaman, dan elemen-elemen penilaian yang membutuhkan cara penilaian yaitu observasi, wawancara, dan simulasi. Mesti dipahami bahwasanya di kegiatan tersebut itu memerlukan persiapan. Misalkan telusur PMKP, maka teman-teman harus mempersiapkan presentasi PMKP secara baik sesuai dengan ketentuan pelaksanaan survei. Yang kedua, telusur PPI juga mempersiapkan presentasi secara baik. Telusur PKPU juga mempersiapkan presentasi secara baik. Telusur MFK juga mempersiapkan presentasi secara baik. Jadi menguasai acara demi acara, menguasai tahapan demi tahapan acara, sehingga proses pelaksanaan acara berjalan dengan lancar. Kemudian tips yang kelima itu adalah pelaksanaan akreditasi rumah sakit itu kembali lagi merupakan hal yang sifatnya rutinitas. Setiap 3 tahun mesti kita lakukan dan setiap tahun kita juga menjalani monitor dan evaluasi. Dokumen-dokumen yang sudah kita buat itu kita jaga dengan baik, dirapikan dalam bentuk dokumen offline ataupun dokumen online. Dokumen online itu juga bisa memanfaatkan lembaga akreditasi untuk menyimpan dokumen itu, atau rumah sakit memutuskan membuat aplikasi sendiri atau menyimpan dokumen tersebut baik secara soft copy yang bisa diedit, misalkan dalam bentuk docx, dan ataupun soft copy yang tidak diedit bisa dalam bentuk PDF. Itu disimpan dengan baik karena akan menjadi modal pelaksanaan akreditasi berikutnya. Jadi kesimpulannya itu adalah 5 tips yang bisa teman-teman gunakan untuk mempersiapkan akreditasi dengan baik dan lulus paripurna. Sebenarnya paripurna dari sebuah rumah sakit itu bukan tujuan akhir. Paripurna dari sebuah rumah sakit itu sebenarnya itu adalah awalan rumah sakit untuk menjadi lebih baik pada kesempatan yang akan datang. Jadi itu adalah tips, semoga berguna untuk teman-teman semua mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.